Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Nur Yuli. Di video kali ini bertepatan dengan tanggal 1, yaitu Hari Pancasila. Karena sekarang tanggal 1, jadi ini waktunya untuk gajian anak-anak toko. Jadi aku mau ngurusin untuk pembuatan daftar dan jumlahnya untuk masing-masing, karena kita gajiannya berbeda-beda, itu tergantung lamanya juga untuk gaji pokok mereka. Jadi nanti aku tinggal buat list untuk daftar gajiannya mereka, nominalnya berapa aja, nanti tinggal disiapin sama Mbak Ria. Ikutin terus ya. Ini aku udah sampai di toko. Aku mau mempersiapkan buat semuanya. Komputer mulai aku hidupin. Ini sekitar pukul 7 aku datang ke toko. Aku cek sebelum Mbak Okni, itu bagian admin saya, datang. Jadi aku gunakan dulu nanti karena takut mengganggu untuk kegiatan Mbak Okni, jadi aku berangkat ke toko agak pagi karena komputer mau aku gunakan dulu. Biasanya kalau aku mau ngerjain gaji itu aku kerjakan malam setelah selesai jam kerjanya Mbak Okni. Tapi kalau ini aku lebih pagi karena siang nanti aku ada acara, mau pergi sama suamiku. Nah, ini aku mengerjakan untuk pelaporan semuanya. Aku cek terlebih dahulu sesuai enggak data yang dikirimkan. Nah, ini aku menemukan agak ada kejanggalan yang komputer bagian kanan ini kenapa enggak sinkron. Kemudian aku tanyain sama Mbak Okni, ini kok enggak sinkron, kenapa? Karena Mbak Okni belum bales. Akhirnya aku cari tahu dulu berdasarkan laporan yang dikirimkan setiap harinya. Jadi setiap hari itu Mbak Okni itu mengirimkan laporan ya teman-teman. Jadi admin itu setiap hari mengirimkan laporan. Ternyata memang ada sistem yang error. Nah, ini aku foto mau aku kirimin ke programmer karena beberapa waktu kemarin itu listrik itu suka mati dan wifi itu jaringannya tidak stabil, makanya agak mengganggu ini. Nah, ini aku udah komplain ke programmernya. Kalau yang kemarin itu yang trouble komputer sebelah kiri, sekarang gantian yang komputer sebelah kanan. Jadi ini tuh softwarenya itu jika wifi-nya kurang stabil juga kurang bagus ya teman-teman. Kalau misal teman-teman ada masukan software untuk admin, boleh silahkan komen di bawah ya. Nah, ini aku tanyain Mbak Okni, ini kenapa nggak sinkron, dia ngecek atau enggak. Terus katanya kemarin itu sebelum dia pulang itu sinkron, masih sinkron. Berarti kemungkinan setelah itu memang kemarin itu listrik mati sampai 3 kali. Nggak tahu ada kendala apa, memang ada perbaikan atau apa, saya juga nggak tahu karena kita nggak dapat kabar dari pihak PLN. Nah, ini rutinitas setiap datang ya teman-teman. Jadi untuk anak-anak di toko dimanapun, baik itu di bagian
ruangan kerja admin atau di toko untuk penjualan itu setiap datang harus menyapu terlebih dahulu, kemudian ngepel, beres-beres, pokoknya harus bersih, jadi biar tempatnya itu nyaman. Jadi saya pribadi itu menerapkan untuk diri saya, jika saya itu melihat tempat yang berdebu atau apa itu rasanya risih, jadi aku selalu menerapkan itu kepada anak-anak di toko untuk melatih kebersihan, karena kalau bersih itu tempatnya pasti nyaman. Nah, ini sementara komputer baru saya gunakan. Nah, Mbak Okni dia nanti mengecek untuk rekapan manual terlebih dahulu. Jadi nanti dia akan menyamakan dengan laporan-laporan di setiap toko. Nah, nanti akan ada SO manual seperti ini setiap hari. Nanti akan disamakan dari SO handphone, perdana, dan lainnya itu nanti akan direkap terlebih dahulu untuk manualnya. Setelah manual selesai baru disinkronkan dengan yang ada di komputer. Jadi kita ada 2 tahap, manual dan komputer. Kenapa sih harus manual? Karena belajar dari yang kemarin-kemarin, jika ada data yang hilang kita bisa langsung menemukan kejanggalan. Kayak yang komputer sebelah kiri 3 hari yang lalu itu juga karena wifi-nya down, jaringannya kurang stabil, akhirnya ketika menginput itu tidak masuk. Jadi ketika mau melakukan penjualan itu terkendala, email tidak ada. Makanya kemarin saya komplain ke bagian programmer untuk backup tanggal sekian itu tidak ada. Nah, kemudian udah dibenerin dan sekarang udah lancar semuanya. Ini Mbak Okni mengerjakan untuk yang manual. Aku udah mulai mengerjakan untuk penggajian anak-anak toko. Nanti aku ini membuat daftarnya berapa aja untuk nominalnya. Nanti tinggal aku serahkan ke Mbak Ria yang bagian keuangan. Nanti yang urus itu Mbak Ria. Maaf ya teman-teman, ini tempatnya agak berantakan, ada kasur, ada mukena. Ini mukenanya memang cuman dicandalin begini ya, karena kalau setiap habis digunakan kan basah. Nah, jadi ditaruhnya di sebelah sini karena nggak ada jemuran. Dan ini juga ada kasur itu untuk tidur kalau di malam hari. Jadi toko saya itu setiap malam itu pasti ada yang jaga semuanya. Di cabang juga ada yang jaga, karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini aku mengerjakan untuk penggajiannya. Nah, kalau untuk Mbak Okni ini dia mengambil untuk laporan, kertas laporan untuk penjualan,
Nah, ini disinkronkan dengan data yang kemarin, barang datang dan penambahannya, kemudian barang keluar untuk penjualan atau untuk ke cabang, pembagian ke cabang. Jadi seperti itu, nanti disinkronkan sesuai enggak atau stoknya. Nanti jika tidak sesuai itu tinggal dicari di mana letak hilangnya. Itu bisa kelihatan karena di sini kan misal di pusat itu ada stok untuk perdana XL, itu ada 10 unit. Nah, penjualan 2 unit, kemudian diantar ke cabang 3 unit, harusnya ada 5 unit. Ternyata cabang membuat laporan cuma 1 unit. Nah, berarti kan dalam perjalanan itu ke cabang ini ada 2 orang, ada bagian pengantar 1 dan ada yang bagian penerima yang di sana. Nah, nanti kita tanyain si pengirim ini membawa berapa unit, kemudian si penerima ini berapa unit. Jika tidak menemukan, berarti kedua-duanya berarti nanti kita cek untuk CCTV di toko. CCTV di toko kita lihat untuk pengecekan ketika dihitung. Nah, nanti akan kelihatan. Kita bisa zoom. Nanti jika cuman memang 1, berarti kendala ada di si pengirim. Namun jika memang ada 3, nah berarti kendalanya itu ada pada si orang yang di toko yang cabang. Jadi kita bisa kelihatan di sini. Di sini semua area itu terpantau untuk CCTV-nya, kecuali untuk kamar mandi. Yang di toko di dalam itu ada sekitar 10 kamera. Kalau yang di luar itu ada 4 kamera. Ini kipasnya aku nyalain ya teman-teman, karena walaupun masih pagi kayak gini tapi cuacanya agak panas, jadi aku hidupin. Dan lampu juga aku nyalain karena agak mendung, mungkin mau hujan, jadi agak gelap dan cuacanya agak panas. Nah, ini aku habis dari depan cari kertas untuk membuat rincian dari gaji mereka. Jadi ini aku semua manual ya teman-teman, tidak pakai sistem atau software. Jadi aku tulis manual berapa gaji pokok mereka,
berapa persenan yang didapat mereka, uang lembur, uang tambahan, bonus, dan lainnya. Jadi ini aku buat manual, aku potong-potong kertas, nanti aku tulis untuk rinciannya berapanya, dan aku tulis namanya satu-satu. Nanti tinggal Mbak Ria tinggal memasukkan uangnya aja. Jadi nanti udah kelihatan berapa yang harus dikeluarkan untuk pembayaran keseluruhan gaji. Dengan yang aku tulis ini harus sinkron seperti itu. Ini lampunya udah aku matikan ya teman-teman, soalnya udah mulai agak terang, nggak mendung lagi. Tapi kalau untuk kipas, karena ini kipasnya itu kayak anginnya itu kurang kenceng, padahal udah paling tinggi, ya maklum kipasnya itu cuman kipas hasil flash sale, jadi mungkin ya ngaruh juga, ngefek untuk kualitasnya. Maaf ya teman-teman, aku tuh kalau pagi itu alergi, kayak alergi dingin. Pokoknya itu setiap jam 3 pagi itu mesti bersin-bersin, jam 3 atau jam 4 lah, bersin-bersin, dan habis itu meler. Nanti paling sekitar jam 9 atau jam 10 udah sembuh sendirinya. Nanti kalau malam jam 8 ke atas aja itu udah kayak gitu lagi. Nanti jam sampai tertidur, nanti bangun tidur juga bersin-bersin lagi. Jadi kayak alergi dingin seperti itu. Maaf ya teman-teman, Le Dudu agak kurang sopan karena maklum saya kan gemuk, jadi perutnya itu mengganjal, jadi nggak bisa terlalu bungkuk, akhirnya duduknya seperti ini. Kalau teman-teman ada yang gemuk mungkin udah paham lah, lipatan-lipatan di perut itu ketika kita mau cium lutut aja nggak bisa. Nah, ini Mbak Okni itu tanya ada kendala stoknya itu untuk stok bahan hidrogel pembuatan pelindung layar itu tidak sinkron. Ini tak suruh ngecek stoknya ada berapa, karena kemarin itu saya order, harusnya itu udah ada penambahan. Tadi karena saya cek di komputer itu stoknya cuma tinggal 13 pieces. Nah, ini tak suruh ngecek barangnya ada berapa, sama di mesin itu pemotongan berapa unit. Jadi kan nanti kelihatan disamakan pemotongan
kemudian stok bahan hidrogelnya tinggal disinkronkan sama komputer juga, sinkron manual di buku sama di komputer juga. Jadi ibaratnya itu berlapis-lapis untuk pengecekannya. Nah, ini udah ketemu, ternyata memang ketumpuk di bagian bahan yang bening. Jadi yang hilang itu bahan yang matte. Nah, ini ketumpuk karena packingnya itu sama, hampir sama, dan tulisannya itu abu-abu, jadi agak kurang jelas. Kalau stoknya kemarin memang barang datangnya itu banyak banget, mungkin terhitung ke stok yang bagian bening, jadi yang membuat geseh itu. Tapi ini udah ketemu. Nah, ini Mbak Okni udah selesai untuk pengecekan manual. Nah, sekarang dia mulai untuk menginput. Nah, dia tanya untuk komputer yang sebelah kanan sudah bisa digunakan atau belum, karena kan datanya ada yang kurang sinkron. Itu tak bilangin dikerjakan aja dulu, nanti akan di remote sama pihak programmer. Nanti ketika di remote baru Mbak Okni stop dulu. Nah, ini Mbak Okni udah mulai mengerjakan untuk penjualan, mulai mengerjakan laporan untuk penjualan. Nah, kalau nanti laporan sudah dikerjakan, itu biasanya tahap selanjutnya itu pengecekan untuk stok tadi yang di manual sama stok yang di komputer. Kalau misal, kenapa sih nggak dicek langsung aja antara manual langsung ke komputer? Nah, kalau langsung dicek ke komputer tanpa mengerjakan laporan penjualan terlebih dahulu, nanti ibaratnya akan mendon gaweni, karena harus menghitung, mencari, oh ini ternyata terjual, oh ini ternyata dikirim ke cabang. Nah, tapi kalau sudah dilakukan ibaratnya keluar barang, itu nanti akan mudah pengecekannya untuk antara manual sama yang di komputer, itu penyinkronannya itu lebih cepat nantinya. Ini aku ngecek untuk bagian kepala toko yang ada di cabang, karena ada satu personil dari mereka yang untuk kenaikan gaji untuk gaji pokoknya, karena sudah lebih dari 1 tahun. Jadi nanti kita penggajiannya itu bertingkat ya teman-teman. Jadi untuk yang training ada gaji sendiri berapanya, untuk yang sudah lepas dari training tapi di bawah 1 tahun itu juga beda, di atas 1 tahun, di bawah 3 tahun itu juga beda, di atas 3 tahun, di bawah 5 tahun itu juga beda, di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun itu juga beda. Kalau yang udah 10 tahun ke atas udah sama. Jadi kayak gitu. Ini aku tanyain, aku hitung untuk berapa bulannya. Kalau udah, aku baru menghitung untuk gaji pokok dan gaji yang lainnya.